Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Kasih yang terbaik, walau ada samudra di berhenti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, kasih yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat mengikuti kebaktian bersama Maranatha. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang Bapa, kami mau memulai kebaktian ini, tolong Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Juga sertakan hamba-Mu, Pastor Jonas, yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga sertakan anak-anak-Mu yang melayani-Mu di sini. Tuhan, kami mau membukakan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk firman-Mu. Kami mau mengundang firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat diubahkan, Tuhan. Memperbaharui kehidupan kami, agar kami bisa semakin dekat dengan Engkau, dan berjalan mengikuti kehendak-Mu, Tuhan, dan firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi, baik melalui online maupun secara interaksi personal. Tapi hari ini adalah hari yang indah di mana Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Tuhan selalu mencintai kita semua dan Dia selalu memelihara kita sampai saat ini, tak kekurangan suatu apapun. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Biarlah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menikmati kasih Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan memberkati saudara dan saya. Sampai saat ini kita nyanyi dengan iman. Kita percaya Tuhan selalu punya cara. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, sakit penyakit, Tuhan punya cara. Ini yang harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya cara dan Dia sanggup melakukan mujizat sesuai dengan waktunya Tuhan. Biarlah kita tetap taat, berharap, dan menanti Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu punya cara. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam
segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah saat ini kita rasakan kasih Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian Roh-Mu yang kudus. Penuhi hatiku, Roh-Mu yang kudus, urapiku. Biarlah ini satu kerinduan dari setiap kita yang rindu untuk mendapatkan pengurapan yang baru, mendapatkan Roh Kudus yang selalu hadir menguasai hidup kita. Roh-Mu yang kudus. Nyanyikan dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Kami menyembah Engkau Tuhan, namamu ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya dalam hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saat yang indah ini, sungguh Tuhan ingin melawat saudara dan saya dalam segala perkara. Jangan khawatir. Kita akan nyanyikan pujian, Ku percaya janjimu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan biarlah pujian ini merupakan doa kita, karena kita percaya sungguh besar setia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita tahu Bapa selalu mengerti masalah kita. Kita nyanyikan pujian ini, Ku percaya janjimu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, kan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami rindu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah kami merindukan Engkau dan merindukan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi makanan kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Karenanya Tuhan, kami minta Tuhan bersabda, berbicara, menegur, menasihati, menghibur, menguatkan, memperbaharui kami, membimbing, mendidik kami, menyatakan kesalahan, dan memberikan kepada kami damai sejahtera melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu, sehingga firman yang disampaikan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami sekalian, baik yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima. Dan judul firman Tuhan pada saat ini adalah berjalanlah 2 mil atau 2 miles kalau orang Amerika berkata. Matius pasal 5 ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata, hanya satu ayat, tetapi nanti kita akan perluas mulai ayat 38 sampai ayat 41 dan kita akan belajar lebih luas lagi di dalam perikop atau konteks yang lebih luas. Matius pasal 5 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya ulang lagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan merenungkan serta menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita membaca bagian ini, seringkali kita tergoda untuk keluar dari maksud ayat yang sesungguhnya. Seringkali kita berkata, extra mile lah, ayo extra mile, ayo extra mile. Itu sebabnya ada di Chevron itu, kalau kita pergi ke Chevron gas station, pompa bensin, itu tokonya yang jualan soda, jualan jualan air, jualan Coca-Cola itu, tokonya namanya Extra Mile. Kenapa? Ya orang kadang-kadang berpikir, wah ini extra mile. Kenapa? Extra mile adalah istilah yang biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus melihat konteks dari ayat ini. Konteks itu apa? Konteks itu ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa sih yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 5, jangan pernah lupa. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kita belajar Alkitab, Matius pasal 1 dan 2 itu Yesus lahir. Pasal 2 Yesus dibawa pergi ke Mesir. Kemudian pasal 3, lalu pasal 4 Alkitab berkata Yesus memulai pelayanannya. Pasal 4 ayat 1 sampai 11, Yesus diuji, Yesus dicobai. 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis, kita harus tahu itu semua. Pasal 4, lalu kita melihat Yesus memilih murid pertama-tama. Matius pasal 4 itu bagaimana Matius, pemungut cukai. Kemudian Matius pasal 5 adalah pengajaran Tuhan Yesus yang pertama kali, yang seringkali disebut sebagai khotbah di bukit. Kenapa kok dinamakan khotbah di bukit? Karena lokasi di mana Yesus mengajarkan. Matius pasal 5, dimulai dengan Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Itu sebabnya perikop Matius pasal 5 mulai ayat 3 seringkali disebut sebagai ucapan bahagia. Atau kalau orang-orang zaman dulu berkata sabda bahagia. Ya, ada yang bahkan sampai menghafalkan segala sesuatu sabda bahagia. Pokoknya semua dihubungkan dengan sabda bahagia. Bagus juga sih. Ya, daripada yang nggak hafal. Ya. Ada yang hafal di sini sabda bahagia, ucapan bahagia. Nah, coba dihafal ya. Wah, bagus sekali itu. Ya, itu khotbah di bukit. Tetapi khotbah di bukit bukan hanya itu saja. Kalau kita membaca Matius pasal 5, maka khotbah di bukit akan berlanjut sampai pada Matius pasal yang ke-16, 17 dan seterusnya. Dan kalau kita membaca secara khusus bagian ayat 38 sampai 41 adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang prinsip atau aturan hidup sehari-hari yang tentunya diperluas
aturan hidup yang berbeda dengan aturan hidup yang seringkali dipersempit oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca Matius 5 ayat 38 ayat 41 adalah lagi-lagi satu bagian dari bagian yang lebih besar, yaitu Matius pasal 5 ayat 20 sampai 48. Nah, Matius 5 ayat 20 berkata, "Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Apa maksudnya? Nah, nanti kemudian kita membaca Matius pasal 5 ayat 21, 22, 27 dan seterusnya. Ditutup dengan Matius pasal 5 ayat 48. "Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Nah, ayat-ayat ini jangan dicopot. Kalau ayat-ayat ini dicopot, maka Bapak Ibu akan tiba pada penafsiran yang salah. Misalnya, "Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna." Wah, masa bisa sih kita ini sempurna? Kita kan manusia, nggak mungkin sempurna lah. Ya, karena kita sudah salah mengartikan. Kenapa? Karena ayat 48 kita keluarkan dari konteksnya. Jangan lupa, Matius 5:20 berkata, "Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar," bukan tidak lebih baik loh ya, "tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak masuk dalam kerajaan surga." Maksudnya apa? Jangan hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan tafsiran-tafsirannya, dengan pengertian-pengertian, dengan penjelasan-penjelasan firman yang Tuhan Yesus sudah jelaskan. Misalnya ayat yang ke-21. Tadi kan ayat 20 Yesus berkata, "Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga." Terus suruhnya seperti apa? Bagaimana supaya lebih benar? Nah, sekali lagi ayat 20 juga tidak boleh dikeluarkan dari konteksnya. Tidak lebih benar. Artinya kalau begitu kita harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Gimana caranya? Ayat 21 jawab. Ayat 21 berkata, Matius 5:21. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jadi rupa-rupanya ada satu penafsiran, satu pengertian, atau satu pemahaman yang harus lebih dari sekedar ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka sudah memanipulasi kalimat yang berkata jangan membunuh. Nah lagi, kalau kita membaca ayat 27 misalnya, diulang lagi, "Kamu telah mendengar firman." Jadi ada kalimat, "Kamu telah mendengar firman." Kamu telah mendengar firman. Kamu telah mendengar firman. Ayat 27 sama juga. "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina." Di mana itu firmannya ada? Di hukum Taurat. Khususnya Keluaran pasal 20. Kamu telah mendengar. Menunjuk pada hukum Taurat. Jangan berzina, tetapi aku berkata, ayat 28, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Itu ayat 27. Lagi dilanjutkan ayat 33. "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan." Ini perkataan dari mana? Hukum Taurat. Baca Keluaran pasal 20, 21, 22 dan seterusnya. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah." Dilanjutkan lagi ayat 38. Ini yang kita baca tadi. "Karena kamu telah mendengarkan firman." Ini jadi bagian firman yang berkata, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, adalah bagian dari satu perikop kecil ini. Dimulai ayat 38 sampai 42. "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi
ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingin bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kita harus tahu. Yesus pertama-tama berkata, kamu sudah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waduh, ini firmannya kok kejam sekali ya. Sekali lagi saya katakan, hati-hati membaca ayat ini. Nah, ayat ini sebetulnya nanti kan saya jelaskan. Tetapi maksud saya adalah, dengan ayat-ayat ini Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa udah jangan peduli hukum Taurat. Enggak. Yesus hanya memberikan penjelasan yang lebih dalam, pengertian yang benar sesuai ayat 20 tadi. Kita harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebabnya Yesus pertama kali membaca peraturan Taurat, perintah-perintah Tuhan, dan kemudian diberikan pengertian yang benar. Yesus bukan menghapuskan. Matius pasal yang ke-5 ayat 17, Alkitab berkata bahwa Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan Alkitab lebih jelas lagi. Yesus berkata, barang siapa yang mengajarkan demikian, mengajarkan bahwa hukum Taurat sudah nggak perlu lagi, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus datang untuk apa? Bukan meniadakan. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, mari kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa ini? Nah, perhatikan baik-baik, saya sudah berkata tadi bahwa ayat 41 tidak bisa diartikan terpisah dari ayat yang ke-38. Ayat 38 tadi berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini ayat diambil dari pasal berapa? Diambil dari Keluaran pasal 21. Keluaran 20 adalah 10 hukum Tuhan. 2 loh batu, masih ingat? 10 hukum Tuhan. Keluaran 20. Nah, Keluaran 21 adalah peraturan tentang bagaimana kita harus hidup. Nah, kemudian dikatakan kalau kita membaca, nanti silahkan dibaca Bapak Ibu ya. Keluaran pasal 20 itu ayat-ayat yang perlu kita pahami supaya kita tidak salah mengerti. Sebab kalau kita membaca hanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, aduh, kayaknya ngeri ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Kalau giginya sudah gigi palsu ya nggak apa-apa, ganti gigi bisa bikin lagi kan gigi palsu. Keluaran pasal 21 kalau kita membaca itu adalah dimulai dengan ayat 1 tentang hak budak Ibrani. Kemudian ayat 12 itu membahas tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Artinya manusia yang dirugikan harus mendapatkan ganti rugi atau keadilan. Itu normal bukan? Misalnya kalau saudara mobilnya ditabrak, apakah kita berhak mendapatkan ganti rugi? Jelas dong. Iya kan? Misalkan kalau seseorang membunuh saudara kita, wajar nggak kalau orang yang membunuh ini nanti dihukum? Wajar. Itu yang dimaksud mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan kok peraturan yang kejam. Lah menjadi kejam karena kita keluarkan dari konteksnya. Nah, ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca Keluaran 21 tadi dilanjutkan pas ayat 18 dan seterusnya, Bapak Ibu menemukan itu peraturan-peraturan yang wajar. Ya, bahkan peraturan ini juga ada
dan sudah dinyatakan oleh Kode Hammurabi yang sudah dikenal oleh masyarakat 100 tahun sebelum hukum Musa itu ada. Jadi peraturan-peraturan seperti itu adalah peraturan-peraturan yang wajar, bukan peraturan yang galak sekali. Dulu saya baca ayat ini galak sekali, aduh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sebetulnya ayatnya adalah ayat yang wajar. Nah, arti sederhananya apa? Setiap kesalahan harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Misalnya, kalau di dunia kita belajar orang yang membunuh, bahkan sampai hukumannya adalah hukuman mati. Itu ada hukuman mati di banyak negara memberlakukan hukum mati. Jadi sekali lagi kita lihat di sini, Yesus tidak sedang meniadakan keadilan bagi setiap pelanggaran. Tidak. Bukan berarti kalau kita ini mobilnya ditabrak, oh ya kita nggak boleh minta ganti rugi. Bukan begitu maksudnya. Coba ada orang yang berkata seperti itu, Pak gimana coba? Lah kalau negara kita diserang, masa kita suruh diem aja? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kalau negara kita diserang, terus kita ya udah nih kasih ambil aja mobilku. Bukan, maksudnya bukan itu. Jangan salah mengerti. Maksudnya Yesus tidak sedang meniadakan keadilan bagi setiap pelanggaran. Tapi Yesus sedang memperluas arti ayat tersebut yang berkenaan dengan hidup sehari-hari. Maksudnya, tadi kan dikatakan, kamu telah mendengar firman yang berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini kan disalah mengerti oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ditafsirkan secara salah. Tapi Yesus memberikan arti yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya. Kamu jangan kayak orang Farisi, jangan kayak orang ahli Taurat ya. Ya, mereka memanipulasi ayat ini untuk keuntungan mereka, untuk keuntungan diri mereka sendiri. Enggak, jangan gitu. Ya, ayatnya berkata, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kananmu. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh membalas kalau kita dijahatin oleh orang. Kalau kita itu diperlakukan secara tidak adil, dimusuhi, dijahati, artinya kita tidak boleh membalas menjahatin. Misalnya, saudara punya pohon jambu. Jambunya diambilin sama tetangga, saudara. Saudara nggak boleh balas, oke, kamu ngambil jambu dari pohon saya. Besok tak ambil mobilmu, Lexusmu tak ambil. Saudara nggak boleh begitu lah. Itu namanya orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dimaksud Tuhan. Jadi firman yang berkata, jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu bukan berarti gini, oh kamu ngambil jambuku ya. Udah ini istriku sekalian ambil. Bukan begitu saudara, bukan. Maksudnya cara kita cara kita merespon, cara kita membalas, cara kita bertindak kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, itu tidak boleh sama dengan mereka yang berbuat jahat atau lebih buruk dari mereka yang berbuat jahat. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus mengampuni. Membalas dengan cara yang berbeda dengan dunia. Saya punya tetangga itu usil banget saudara ya. Usilnya luar biasa. Iya. Kemarin, belum lama ya, kira-kira 3 minggu yang lalu. Pagi-pagi saya didatangin sheriff saudara. Dok. Itu waduh kaget juga saya. Waduh gawat ini, ada apa ini? Dia tanya, is that your car parking right there? Yes sir, saya bilang gitu, saya lihat mobilnya. You know what? We got a phone call from someone to notify us that someone parked illegally. And then, when we came here,
I run the computer on the system, and then I saw that the license plate showing that that's your car. Yes, sir. Dia bilang, well, you have the right to park your car anywhere because you live in here. Dia bilang itu. But, dia bilang itu, your neighbor doesn't like that you park your car in front of her house. But I cannot say that you have to move your car. Because that's your car. You have the right. But just because your neighbor doesn't like it, you know what? Why don't you just move your car 2 feet? Couple feet. Dia bilang gitu. Suruh mindahkan 2 foot. Ya, sedikit. Suruh 2 foot itu sedikit segini sudah. Suruh mindah segini. Tapi ini sheriff ini kocak juga ini. Nah, terus gimana? Apa yang saya perlakukan? Ini orang jahat terus loh, saudara. Sekali waktu saya nyanyi-nyanyi itu dilaporkan, saudara. Katanya noisy. Gitu. Aduh. Terus saya buka garasi itu, dia nyelonong masuk. Do you have office in this garage? Katanya gitu. Kamu punya office? Saya bilang, just look at it. Saya bilang. Dia nuduh saya punya office di dalam garasi saya. Coba gimana? Nyimpan cake iya, tapi kalau buat office ngapain? Office di garasi kan, panas-panas lagi. Terus apa yang saya lakukan? Apakah saya masuk garasinya? Enggak, saudara. Suatu kali dia buka garasinya. Jonas, come. Saya tanya, why? I have a new car. Dia bilang, dia baru beli Mini Cooper. Come. Saya enggak mau, saudara. Take a look. No. Saya stay away kan. Apa yang saya lakukan? Oh, kalau orang dunia, saudara, diperlakukan gitu, tak baret itu mobilnya, saudara. Iya kan? Atau dikebesin mobilnya, bannya dia. Nah, saudara, kita nggak boleh membalas seperti itu. Inilah peraturan yang Tuhan tetapkan. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Makanan yang sudah kamu simpan di dalam kulkas di gereja Maranatha, sudah kamu simpan dulu di dalam ziplock. Waktu mau pulang kok hilang. Itu sering terjadi. Terus gimana? Sikap kita gimana? Kita cari, siapa yang ngambil? Gitu, pengumuman kan. Misalnya ngambil si A gitu. Kita nggak boleh balas dendam. Lihat ya. Sekali waktu kamu nyimpen makanan di kulkas, gua bawa lari. Gantian. Bukan. Maksudnya nggak boleh balas dendam. Sebab kalau kita melakukan hal itu, berarti kita tidak beda dengan dunia. Ayat 41, coba. Atau ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang berhak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, artinya apa? Artinya rela melepaskan hak kita. Jangan seperti orang dunia yang berantem cuman gara-gara hal yang kecil. Ya, padahal memang kalau menurut hukum Taurat, kalau misalnya seseorang dituntut, saudara, kalau dia tidak bisa bayar, dia bisa membayar dengan pakaiannya. Tetapi setidaknya hukum Taurat juga mengajarkan bahwa pakaian itu tidak boleh menjadi bahan untuk digugat. Kenapa? Karena pakaian adalah kebutuhan. Kalau musim dingin untuk melindungi dari dingin, kalau musim panas untuk melindungi dari panas. Jadi nggak boleh. Tetapi firman ini berkata, kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Artinya udahlah, jangan berantem cuman gara-gara baju gitu loh. Serahkan haknya. Serahkan, wong cuman kecil gitu kok. Bukankah semua itu miliknya Tuhan, kita cuman pengelola. Nggak usah berantem cuman gara-gara rebutan kursi di gereja. Ada orang berantem loh di gereja, saudara. Datang, permisi Bu ya, itu tempat duduk saya itu. Itu terjadi, saudara. Banyak gereja kayak gitu, saudara. Pindah Bu, itu kursi saya. Nah, ibunya ngelihat, mana namanya nggak ada. Berantem cuman gara-gara kursi. Berantem cuman gara-gara chips ya. Ada gereja membagi chip itu loh, taro, lalu apa, potato chips itu. Ada yang gara-gara cuman chip itu 99 sen itu loh. Kalau di gas station 99 sen itu, ada yang berantem cuman gara-gara gitu. Loh, itu terjadi, saudara.
Lu aneh kan? Namanya orang Kristen kok berantem, terus yang satu pindah gereja karena gara-gara nggak dapat chip ya. Ada pembagian mangga, Tante Lina tadi katanya bawa mangga. Ini mangga ini loh, mangga. Cuman gara-gara nggak dapat mangga aja berantem, pindah gereja, ya marah-marah. Buat apa? Anda nggak mengerti firman Tuhan. Jangan ribut cuman gara-gara piring. Nggak dapat piring. Ya. Saya udah ambil piring, kok piring saya diambil orang lain. Cuman gara-gara parkir. Ayo, berapa banyak orang berantem cuman gara-gara parkir. Ada gara pistol meletus gara-gara parkir. Gara-gara sapu ya. Indah sekali ya kalau suami istri ngerti ayat ini, waduh luar biasa. Nggak akan ribut cuman gara-gara sapu. Nggak usah ribut cuman gara-gara piring atau sendok atau garpu ketinggalan di sink, lupa dicuci. Gara-gara uang kembali. Ada orang berantem dong. Ini kembalinya kok segini. Cuman gara-gara parkir, tukang parkir itu. Kalau di Indonesia kan parkir itu beda-beda sudah ya. Ada parkir sepeda motor 1.000, ada parkir sepeda motor 500. Kalau di kota besar Jakarta mungkin 1.000, 2.000 ya. Mbok sudah dikasih sedikit tukang parkir kan kasihan saudara. Lah saudara gajinya 10 juta cuman gara-gara uang 500 berantem kan bikin malu saudara. Nah, jangan juga berantem gara-gara kue. Ulang tahun happy birthday to you. Kita sudah ngancam ini. Saya mau dapat yang bagian itu frostingnya banyak itu. Saya mau bagian itu tuh. Ya. Tiba-tiba dibagi, kita mau pulang, udah diambil orang lain. Ada lagi orang gereja berantem cuma gara-gara ziplock. aduh, ayat 40 ini. Ya, ayat 41 lah ini agak sulit. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa? Maksudnya, latar belakangnya begini saudara. Israel pada waktu itu kan di bawah hidup sebagai jajahan Romawi. Jadi Romawi yang berkuasa. Tentara Romawi ada di mana-mana, saudara. Jadi peraturan pada waktu itu adalah berkata begini. Kalau kita lagi jalan nih, ya, lalu tentara Romawi itu bawa ransel. Lalu tentara Romawi lihat kita di depannya dia. Dia bisa bilang, stop kamu. Bawa ranselku 1 mil ke utara. Lalu dia berhak, saudara. Dan kita tidak boleh ngelawan. Kita harus mengikuti. Ngomel boleh. Merengut boleh. Cemberut boleh, saudaraku. Nangis boleh. Tapi nggak boleh ngelawan. Harus melakukan. Tetapi aturannya, tentara Romawi itu hanya boleh menyuruh 1 mil. Nggak boleh lebih dari 1 mil. Nah itu sebabnya kalau Bapak belajar pada waktu Yesus memikul salib. Siapa yang membantu Yesus memikul salib siapa? Maria, betul? Salah. Paulus, betul? Salah, saudara. Siapa waktu itu yang membantu Yesus? Yudas Iskariot, betul? Salah, wong Yudas malah mengkhianati Yesus. Siapa membantu? Simon dari Kirene. Simon lagi lewat gitu, di stop tentara Romawi. Stop! Angkat salibnya. Simon gak bisa apa-apa, saudara. Dia harus memikul salib. Cuman mikul salib karena disuruh. Mikul salib karena keharusan. Itu peraturannya seperti itu. Nah, Yesus berkata, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan segala sesuatu tidak sebatas kepada apa yang disuruh atau yang diperintahkan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita lebih dari sekedar apa yang diajarkan atau disuruhkan. Misalnya, jangan membenci. Ya saya nggak membenci kok Pak. Saya nggak benci. Ya, saya nggak benci Andre. Saya nggak benci Pak Yusuf. Nggak benci. Sama Coach saya nggak benci. Nggak benci. Cuman saya nggak ngomong aja. Saya nggak benci. Benci nggak? Nggak benci. Kalau benci sama Andre, mobilnya sudah tak pecahin kacanya.
Kalau benci sama Pak Yusuf sudah tak blok itu WA-nya itu. Kalau benci sama Coach George, ya saya sudah berat-berat itu mobilnya. Enggak benci saya, cuman saya enggak ngomong aja. Nah, ini artinya kita cuman melakukan apa yang disuruh. Maksud firman Tuhan adalah jangan melakukan segala sesuatu hanya karena saudara itu diharuskan, diperintahkan, disuruh, kewajiban. Kalau kita hanya sampai sebatas yang disuruh, artinya kita itu hanya sekedar agamawi. Ya, kenapa ke gereja? Ya, karena saya disuruh. Ya, saya ke gereja. Kenapa ke gereja? Ya, dijemput sama Andre. Ya, saya ke gereja. Nggak dijemput, ya nggak ke gereja lah. Ya. Pagi dingin-dingin gini, ya kan? Syukur ada kopi. Kopi pun nggak ada. Kenapa ke gereja? Ya, saya disuruh kok. Kenapa melayani? Ya, saya disuruh. Ditugaskan kok. Ya, melayani. Kalau nggak disuruh, ya nggak datang ke gereja. Ngapain ke gereja? Nah, ini kita ini hanya agamawi. Kenapa bawa makanan ke gereja? Ya disuruh, dijadwal. Masa ya dijadwal aku terus ini. Nggak pernah jadwal orang lain. Kita hanya agamawi. Kenapa memberi persembahan? Ya nggak enak, itu kantong kolektor disodor-sodorkan. Apalagi orang-orang baru itu nyodok-nyodokin. Kadang-kadang kena tangannya juga itu nyodok-nyodokin kantong. Keharusan. Maksud Tuhan kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jangan terpaksa. Jangan agamawi. Jangan kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan. Contoh Sakius itu loh. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, setengah dari hartaku kubagikan kepada orang miskin." Wow. Kalau ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum Taurat mengajarkan paling banyak 2 sampai 3 kali lipat dikembalikan. Tapi Sakius mengambil langkah mile yang kedua. Dia bilang 4 kali lipat kukembalikan. Enggak cuma mengikuti, berkata begini, firman berkata begini, ya sudah saya turut saklek, ya kaku. Bukan, saudaraku. Lebih dari itu. Disuruh khotbah setengah jam. Lebih dari setengah jam. Ada orang bilang, "Pak, tolong kalau khotbah jangan lama-lama, Pak. 30 menit aja, Pak." Kenapa, saudara-saudara? Karena second mile. Perjalanan lebih. Jangan, saudara. Ibadah jam 10. Ibadah jam 11. Jangan datangnya 11 lewat 10, 10 lewat 15, 10 lewat 20. Jangan. Jangan juga datangnya jam 10 tepat, jam 10. Jangan. Bukan. Extra mile. Sebelum ibadah sudah datang, saudara. Bukan keterpaksaan. Kesimpulannya apa? Kalau saudara lupa semuanya tadi, ingat saja 3 hal ini. Yang pertama, sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil, nomor 1, kita dipanggil untuk berbeda, hidup berbeda dengan dunia. Tadi kan, ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Kalau dunia gimana? Tampar pipi kanan, tonjok. Ya, suruh mindah parkirnya, kempesin banyak sekalian. Itu dunia. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertama. Yang kedua, bukan hanya berbeda dengan dunia, kita dipanggil sebagai pengikut Kristus untuk lebih baik dari dunia. Orang dunia semua punya agama loh. Ya ada juga sih yang nggak punya agama, tapi maksudnya mayoritas punya agama lah ya. Kita harus tampil lebih baik dari mereka. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya kita dipanggil untuk tampil lebih dari orang dunia. Bukan sekedar lebih baik, tetapi saudaraku yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi
serupa dengan Kristus. Jadi dipanggil untuk berbeda dari dunia, bukan hanya dipanggil untuk sekedar berbeda, tapi Alkitab mengajarkan supaya kita lebih baik dari dunia. Bukan sekedar lebih baik dari dunia, tapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dipanggil untuk hidup menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena Kristus bukan sekedar berjalan 1 mil, tapi dia berjalan 2 mil. Yesus mengambil langkah mil yang pertama dengan dia merelakan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri dan menjadi manusia. Mil yang kedua yang Yesus sudah lakukan, dia bukan sekedar sebagai manusia, tapi dia rela bahkan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Mil pertama adalah mil kewajiban. Mil kedua adalah mil kasih. Mengapa kita lakukan semuanya itu? Kalau kita perhatikan, supaya dunia melihat Kristus di dalam kita, dan dunia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di atas segala-galanya. Jikalau ada seseorang memaksa kita berjalan 1 mil, keharusan, berjalanlah 2 mil. Bukan sekedar keharusan, tapi nyatakan kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini terus berbicara kepada kami. Untuk tidak berjalan hanya 1 mil, tapi berjalan pada mil yang kedua. Bukan sekedar hidup di dalam keharusan, kewajiban, tapi hidup di dalam kasih. Sebagaimana Yesus sudah melakukannya untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jonas untuk pemberitahuan firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya firman yang diberitakan terus bisa berbicara pada kami masing-masing. Untuk saat ini kami satukan hati untuk berdoa untuk teman-teman kita. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu di siang hari ini. Kami ucapkan syukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu di hari-hari yang lalu. Pada saat ini kami juga ingin menaikkan doa untuk teman-teman kami, untuk kesembuhan mata Cilusi dan Kolukas, suami dari Cisieli. Juga Tuhan kami berdoa untuk Ko Yakobus, untuk papinya Feby dan Feby sendiri, untuk Ko Handi, untuk Ciliani, untuk Citati dan Ko Yongki. Kau yang akan jamah dan sembuhkan penyakitnya masing-masing. Juga kami akan doakan untuk kesehatan, untuk Om Tim, untuk Tante Kristina, Tante Hermina, untuk Tante Tres, Tante Juliana, Tante Hana, Tante Ing, Ai Vivi, Pak Sugianto dan istri. Tuhan tolong jaga kesehatannya. Berikan penghiburan daripadamu. Kuatkan imannya.
Saat ini kami juga mau berdoa khusus untuk semua jemaat Maranatha, untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian di sini dan di rumah masing-masing, ataupun mereka dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jaga lindungi mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk Presiden Amerika yang terpilih. Kau sertakan Presiden kami yang terbaru. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Dengar doa seru kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ucapan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan lagu dari teman-teman Maranatha. Terima kasih. Bapa-Mu yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagai pengajaran, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Mu yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Saya mengundang kita sekalian yang berada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Dan kepada kita sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun kita berada, mari kita tundukkan kepala dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, dan sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan-Nya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah